Bismillahirrahmanirrahim. Salat memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat adalah sebaik-baik amal setelah 2 kalimat syahadat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Qultu, "Thumma ayyu?" Qala, "Thumma birrul walidain." Qultu, "Thumma ayyun?" Qala, "Thumma al-jihadu fi sabilillah." Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, mengerjakan salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 527 dan Imam Muslim nomor 85 dalam kurung 139 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salat dapat mencuci dan membersihkan kesalahan-kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Dia selalu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 668 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat 5 waktu, hari Jumat ke Jumat berikutnya dan bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai kesalahan, yaitu dosa-dosa kecil yang terjadi di antara semuanya jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 233 dalam kurung 16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salat menjadi cahaya bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun," dan salat itu adalah cahaya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurid tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dengan salat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thauban radhiyallahu anhu, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah 1 kali sujud saja, melainkan Allah akan mengangkatmu dengannya 1 derajat dan menghapuskan dengannya darimu 1 kesalahan.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 488 dalam kurung 225. Salat menjadi salah satu sebab masuk surga, sekaligus menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudu dan keperluan beliau. Beliau pun bersabda kepadaku, mintalah. Maka aku katakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bersabda, adakah yang lain selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan banyak bersujud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 489. Berjalan menuju ke tempat salat yaitu masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdhiya fariidatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu dari tiap dua langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 666 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat, baik pada pagi maupun sore hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali datang pada pagi atau sore hari. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pahala orang yang berangkat menunaikan salat sama seperti pahala orang yang berhaji yang sedang berpakaian ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan salat wajib, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang sedang berpakaian ihram. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 558 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib, hadis nomor 320. Barang siapa berangkat ke masjid, lalu dia mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan salat berjamaah, maka baginya pahala orang yang mengerjakan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, thumma raha fawajada an-nasa qad sallau, a'tahu Allahu 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha, la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an." Barang siapa wudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berangkat menuju masjid, tapi dia mendapati orang-orang telah selesai dari salat berjamaah, maka Allah Azza wa Jal memberinya pahala seperti pahala orang yang salat berjamaah dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita agar dapat mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keutamaannya. Dinukil dari kitab Salatul Mu'min karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani.